Baik, saudara, bapak, ibu yang dimanapun Anda berada, dalam minggu ini saya sekali lagi mau bagikan berkat Tuhan. Minggu lalu saya membagikan tentang menjaga hati, karena hati adalah pusat kehidupan. Minggu ini kita akan melihat bersama-sama tentang teladan Yesus dalam melayani. Saya percaya saudara, bapak, ibu dimanapun Anda berada, pasti Anda lakukan pelayanan, yaitu melayani dari sisi apa saja. Melayani mungkin di dapur, melayani kepada Tuhan atau kepada bos atau kepada siapa saja, pasti Anda sedang melayani. Sehingga dalam kesempatan ini saya mengajak kita akan melihat lebih khusus adalah di dalam pelayanan Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan ini kita akan melihat teladan yang Tuhan lakukan dan untuk dalam pelayanannya di sini. Karena itu saya mengajak kepada kita semua sekalian bahwa kita lihat dari dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 di sini berbicara mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah pelayanan Yesus yang Yesus lakukan, dan kita akan lihat teladan dari pelayanan yang ia lakukan ini. Dari kematian sampai dengan dari kelahiran, kematian, kebangkitan, semua itu Yesus sudah menjadi teladan. Tapi teladan yang satu ini yang kita akan belajar dalam kesempatan ini. Sehingga dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, kita melihat perjalanan Yesus di sini. Ayat 13 katakan, setelah Yesus mendengar berita itu, yaitu berita tentang sebelumnya ada lembaga Alkitab memberikan judul adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Jadi ketika Yesus mendengar tentang berita Yohanes Pembaptis ini, firman Tuhan katakan, ia menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi ingin ke tempat yang sunyi, ia menggunakan perahu. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dengan menggunakan perahu, apa yang terjadi saudara? Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi orang banyak ini mendengar tentang Yesus dan mereka berbondong-bondong dari kota-kota mereka melalui jalan darat. Yesus melalui perahu, tapi mereka melalui jalan darat. Ingin menuju kepada siapa? Kepada Yesus. Dan kita lihat kalau di ayat 14 mengatakan bahwa ketika Yesus mendarat dari perahu yang tadi Yesus dalam perjalanan itu, apa yang ia lihat? Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Di sini tidak disebutkan 1-2 orang atau belasan orang atau puluhan orang atau ratusan orang, tapi firman Tuhan katakan bahwa ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Berarti jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak. Nah, tujuannya kemana? Kepada Yesus. Dan ketika Yesus mendarat, ia melihat sebanyak orang itu. Maka apa yang Yesus lakukan? Apakah ia mengatakan bahwa ia ingin menuju ke tempat yang sunyi, jadi tidak, untuk saat ini saya tidak akan melayani? Apakah ia mengatakan bahwa saya punya kesibukan lain, jadi saya tidak akan melayani sebanyak itu? Kita lihat kepada firman Tuhan bahwa ketika ia melihat orang banyak itu, firman Tuhan katakan bahwa maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi saudara, kita lihat yang pertama di sini adalah kita lihat bahwa Yesus ketika melihat demikian tidak punya alasan, atau ia tidak mengatakan bahwa tujuannya di tempat lain saya tidak akan melayani, atau tolong memberikan saya kesempatan untuk ke tempat yang sunyi. Ia tidak mengatakan demikian, tapi firman Tuhan katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia tergerak kepada siapa? Kepada jumlah orang banyak tadi itu. Ia melihat dan karena belas kasihan ia langsung mengambil alih, yaitu melayani mereka, yaitu menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan tidak disebutkan sakit malaria, sakit bisu, sakit apa tidak disebutkan, tapi bagi mereka yang sakit, mereka yang jumlah banyak itu, mereka yang membutuhkan pertolongan itu, mereka yang ingin dilayani itu, Yesus melayani mereka dalam situasi apapun, dalam jumlah sebanyak apapun. Yesus tetap melayani. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Karena tergeraklah oleh belas kasihan dari dalam hati, tergerak hati.
Minggu yang lalu sekali lagi saya sudah mengatakan atau kita sudah melihat bersama bahwa hati itu pusat kehidupan. Penentu ada di dalam hati. Jadi dalam pelayanan Tuhan juga perlu dari dalam hati. Hatilah yang digerakkan. Dari hatilah mengambil komitmen untuk pelayanan Tuhan. Karena itu dalam pelayanan Tuhan bukan karena bapak saya pendeta, jadi saya harus melayani Tuhan, bukan karena itu. Bukan karena juga supaya saya dilihat orang atau saya dipuji orang atau saya mendapatkan sesuatu, bukan untuk karena itu. Tetapi dari hati. Dari hati sungguh-sungguh ikhlas dengan tulus saya ingin melayani Tuhan. Seperti Yesus sudah menjadi teladan bahwa tergeraklah belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka ia melayani sebanyak itu. Ia menyembuhkan sakit mereka. Inilah yang Yesus lakukan dan inilah yang kita belajar. Bahwa pelayanan Tuhan dimanapun Anda lakukan, sebagai apapun yang Anda lakukan, itu harus terpancar dari hati. Itu harus digerakkan oleh hati. Jangan ada paksaan. Jangan ada keinginan sesuatu. Jangan ada supaya dipuji dan seperti apa, tapi Anda melayani Tuhan, Anda melayani dimanapun Anda berada, itu dari hatimu secara ikhlas. Itu dari hatimu digerakkan oleh hatimu dan melayani Tuhan. Itu yang kita lihat yang pertama di sini, Bapak Ibu. Nah, setelah itu saudara Bapak Ibu, setelah Yesus menyembuhkan sakit mereka, ayat 15 katakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Yang kedua di sini, yang pertama kita lihat tadi adalah orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tujuannya apa? Ingin dilayani oleh Yesus. Yang kedua ini adalah kita lihat bahwa ada pihak dari murid-murid. Murid-murid Yesus mengeluh kepada Yesus. Mengeluh kenapa? Mereka melihat jumlah orang banyak ini. Mereka melihat bahwa situasi sedang menjelang malam, akan sedikit lagi malam. Mereka melihat bahwa di tempat itu sunyi dan tidak ada tempat makanan di padang gurun. Dan mereka melihat situasi itu dan mereka khawatir dan mengeluhnya kepada Yesus. Mengeluhnya kepada Yesus bahwa mereka mengatakan bahwa suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Mereka mengatakan kepada Yesus, dan apa yang Yesus katakan? Terima kasih, masukan saya terima, dan suruh mereka pergi. Apakah Yesus mengatakan demikian? Kita lihat kembali kepada firman Tuhan di ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid tadi, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengatakan bahwa tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Yaitu murid-murid itu yang harus memberi mereka makan. Karena apa? Orang banyak ini datang untuk tujuannya dilayani. Yesus sudah melayani mereka untuk menyembuhkan mereka sakit. Dan bagian hal makanan juga perlu melayani mereka, memberi mereka makan. Inilah yang Yesus katakan bahwa tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ketika Yesus mengatakan demikian, apakah murid-murid mengatakan bahwa kami tidak mampu karena jumlahnya banyak? Atau mengatakan bahwa kami tidak punya uang untuk membeli makan untuk sebanyak orang ini? Atau mereka mengatakan bahwa kami tidak punya makanan? Apakah murid-murid mengatakan demikian? Kita lihat di ayat yang ke-17 bahwa jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Itulah yang murid-murid ungkapkan. Itulah yang murid-murid mengatakan kepada Yesus bahwa yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka mengatakan demikian, dan apa yang Yesus katakan bahwa Yesus mengatakan di ayat yang ke-18 bahwa Yesus berkata, bawalah kepadaku. Bawalah kepadaku. Yesus mengatakan. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa bawalah kepadaku karena apa? Murid-muridnya sudah terbuka. Mereka mengatakan bahwa yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak ambil alasan. Mereka tidak mengatakan kami tidak mampu untuk banyak orang ini, tapi mereka mengatakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Sehingga Yesus mengatakan bahwa bawalah kepadaku. Nah, saudara, yang kedua yang kita belajar dari teladan Yesus dalam pelayanannya, yaitu kita lihat bahwa yang pertama tadi tergerak oleh hati. Yang kedua di sini adalah dengan yang ada pada kita, yaitu berserah penuh kepada Tuhan.
yaitu menyerahkan penuh kepada Tuhan. Dengan yang ada keterbatasan kita, kita mengatakan bahwa Tuhan yang ada pada kami atau Tuhan yang ada padaku adalah ini. Dan berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan penuh kepada Tuhan. Maka hasilnya kita lihat bahwa apa yang terjadi ketika Yesus, murid-murid mengatakan demikian dan Yesus mengatakan bahwa bawalah kepadaku, maka kita lihat hasilnya di ayat yang ke-20 dan 21. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, dari 5 roti dan 2 ikan itu menjadi apa? 12 bakul sisanya. Semua 5.000 laki-laki jumlahnya, tidak termasuk perempuan dan anak, berarti lebih dari 5.000 orang. Dan itu mereka sudah makan sampai kenyang dari hasil 5 roti dan 2 ikan itu. Malah menjadi sisa 12 bakul. Itu mengapa bisa terjadi? Karena murid-muridnya terbuka kepada dia, kepada Yesus yang mampu melakukan mujizat. Karena mereka membawanya atau menyerahkan kepada tempat yang pas, tempat yang punya pelayanan, tempat yang bisa lakukan keajaiban, alamat yang tepat yang mereka bawa. Mereka ungkapkan bahwa yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan hasilnya keajaiban yang terjadi, kita lihat bahwa mujizat Tuhan terbukti karena terbuka. Murid-murid terbuka kepada Yesus karena bawa kepada Yesus. Maka hasilnya apa yang manusia tidak pikirkan punya bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pasti akan terjadi. Dan hasilnya kita lihat bahwa apa yang manusia tidak pikirkan punya terjadi, malah menjadi sisa 12 bakul. Ini yang kita lihat. Karena apa? Karena dilakukan dari hati. Karena yang kedua adalah dilakukan keterbukaan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan atau berserah sepenuh kepada Tuhan. Maka mujizat Tuhan nyata karena ini adalah pelayanannya. Maka dia tidak akan diam, dia akan mengambil alih. Kalau itu juga ada tindakan dari kita menyerahkan sepenuhnya kepada dia, maka akan terjadi seperti yang terjadi bagi 5.000 orang yang Yesus memberi makan ini. Jadi hal kedua yang kita belajar di sini adalah dengan yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat keajaiban, mujizat bagi pelayanan yang kita layani. Karena itu dalam kesempatan ini, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam catatan saya di sini tentang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan adalah sikap hidup murid Kristus. Melayani Tuhan juga adalah hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu anak-anaknya. Melayani Tuhan juga ungkapan syukur atas kasih karunia Allah. Dan akhirnya dengan melayani, kita membangun tubuh Kristus di dunia. Tuhan telah memberi karunia dengan berbagai bentuk. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasihati, ada juga karunia untuk memberi, ada karunia juga untuk memimpin. Saudara bisa lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jadi karunia-karunia ini diberikan Tuhan agar kita dapat menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus serta melayani sesama. Saudara, Anda dan saya melayani Tuhan, dan Anda dan saya diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk mempermuliakan nama Dia. Karena itu kita belajar dari teladan Yesus bahwa kita melayani Tuhan harus sepenuhnya dari dalam hati. Dan kita melayani Tuhan dengan yang ada pada kita. Jangan bandingkan dengan apa yang orang lain punya. Jangan bandingkan dengan apa yang kelebihan orang lain. Jangan menganggap diri bahwa saya tidak mampu, saya tidak layak, saya tidak punya apa-apa untuk melayani. Tapi yang ada padamu, keterbatasanmu, atau karunia yang diberikan kepadamu, kembangkan untuk Tuhan. Atau datang bawa kepada Tuhan, mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, yang ada pada saya seperti ini. Tuhan lakukan keajaiban, pasti Tuhan akan lakukan keajaiban. Pasti Tuhan akan lakukan mujizat. Ini pelayanan dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan jauh, dia tetap ada.
tapi asal ada tindakan dari kita, ada komitmen dari hati secara tulus, dan ada keterbukaan dari kita bahwa Tuhan yang ada pada saya di sini. Saya ingin melayani Engkau, saya ingin mempermuliakan nama Engkau, maka apa yang akan terjadi? Pasti Tuhan akan buat keajaiban dan mujizatnya dalam pelayanannya, maka kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Selamat melayani.